saya Yeni Eka Pratiwi. Saya adalah guru seni budaya di SMA Swasta Muhammad Yuda. Pada aksi satu ini, saya akan mengajar di kelas 11 dengan materi konsep, teknik, dan prosedur karya tari kreasi. Saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dengan metode kelompok dan pendekatan kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kok lemas gitu? Ya. Tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak ibu sudah siap belajar sekarang? Sudah. Ya. Coba perhatikan di sekeliling anak ibu, apakah masih ada sampah yang berserakan? Ada. Bagus. Jadi kelas ini bersih ya. Jadi kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, sebelum belajar, ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dan diberi kelancaran. Silakan Rablan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Rablan. Selanjutnya seperti biasa, walaupun sekarang sudah siang ya, tetapi kita tetap semangat dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa kecintaan kita kepada tanah air. Seluruh siswa di sekolah ini mohon untuk berdiri. Ya, dan Mas Kiki, tolong ya kirjanya. Siap. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Kiki. Sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus, hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir hari ini. Baiklah, sebelum Ibu masuk ke materi, nah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari seni tari. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu, apakah anak-anak Ibu di sini ada yang suka tari? Suka. Ada yang suka menari? Ada yang pernah menari? Pernah. Atau yang pernah menonton tari, melihat pertunjukan tari? Pernah. Jadi anak-anak Ibu tahu ya apa itu tari? Tahu. Ada yang bisa jelaskan apa itu tari? Iya, Neptiani. Tari adalah sebuah gerakan yang indah dan diiringi musik. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Neptiani. Oke, nah tari itu kan ada berbagai macam. Ada tradisional, non-tradisional, modern, dan ada juga tari kreasi. Sebelumnya, anak-anak Ibu apakah pernah mendengar atau mungkin sudah belajar tentang tari kreasi? Pernah, iya. Lucy bisa jelaskan tari kreasi itu apa? Tari kreasi itu adalah tari yang gerakannya dibuat baru atau dibuat ulang. Iya, benar ya. Tari kreasi itu adalah tari yang gerakannya kita buat baru atau kita ubah ya, sehingga menjadi tarian yang baru. Nah, selanjutnya tadi kita sudah tahu tari itu apa, kemudian jenisnya tari kreasi itu apa. Nah, anak-anak itu tahu nggak apa sih manfaat kita belajar tari? Ada yang tahu? Yang tahu? Oke, jadi belajar dengan mempelajari tari yang pertama kita bisa menghibur diri, ya betul atau tidak? Betul. Kita bisa menghibur diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian kita bisa menyalurkan hobi. Nah, mana tahu di kelas Ibu ini ada yang hobi menari, ya. Jadi bisa belajar tari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat pengembangan gerak tari kreasi tradisional Melayu berdasarkan konsep, teknik, prosedur dalam berkarya tari kreasi sesuai hitungan. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Saya kok Iya, Udiong. buat tari kreasi. Iya, jadi nanti kalian
akan memperagakannya di depan kelas. Sama anak-anak? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan ya. Oke, untuk membuat sebuah tari kreasi, kita harus tahu dulu konsep, teknik, dan prosedurnya. Oke, jadi karya tari kreasi adalah karya tari yang diciptakan dengan stimulus lingkungan. Jadi berdasarkan dengan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasa yang berada di sekitar lingkungan, di sekitar kehidupan kita. Nah, kemudian konsep tari kreasi itu terbagi menjadi dua atau bisa dari dua konsep. Yang pertama yaitu peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. Yang kedua itu perwujudan tokoh cerita kerajaan. Nah, tadi kan anak ibu sudah pernah menonton tarian kan? Nah, mungkin bahkan anak ibu juga sudah pernah melihat tari kreasi. Nah, salah satu contoh tari kreasi yang menggunakan konsep peniruan terhadap perilaku alam itu adalah tari, misalnya ini contoh tari kancil. Kemudian tari petani. Yang kedua itu perwujudan tokoh cerita rakyat. Contohnya tarian Putri Kacamaya. Ya nih, pernah dengar? Bu, waktu di SMP kami pernah melihat tarian ayak sagu. Berarti itu termasuk konsep dan aktivitas manusia sehari-hari, Bu? Nah, jadi itu memang merupakan tarian yang mengambil konsep dari peniruan perilaku manusia. Oke, paham anak-anak? Bisa kita lanjutkan? Selanjutnya teknik. Teknik ini adalah bagaimana cara kita menari, cara kita membuat sebuah tari. Nah, teknik itu dapat kita buat dari 4 gerak. Yang pertama ada gerak kepala, badan, tangan, dan gerakan kaki. Nah, gerakan kepala, teknik kepala yang sering digunakan pada tarian itu misalnya menghadap ke kiri, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, kemudian menunduk, melengak seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, tes dulu nih, siapa yang bisa menjelaskan teknik gerak apa yang ada pada gambar berikut ini? Saya, Bu. Gerak penari perempuan, kepalanya memandang ke arah penari laki-laki. Kakinya menyilang, badannya agak direndahkan, jari tangannya agak melentik. Benar ya? Benar? Oke, jadi kalian sudah paham ya kan? Nah, ini adalah hal yang paling penting dalam membuat karya tari kreasi, yaitu prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama, menurut Hauskin, memaparkan bahwa merangkai gerak dan menerapkan karya tari kreasi dilakukan melalui 4 tahap kreatif. Yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerakan untuk menghasilkan teknik gerak. Nah, jadi kalian mengeksplor, mencari dan menemukan gerakan-gerakan yang ada di sekitar kalian untuk jadikan sebuah tarian. Nah, ini tadi kita belajar secara, untuk pertemuan ini kita belajar secara pendekatan kontekstual, artinya pendekatan dengan dunia nyata. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk menemukan gerakan yang akan kalian buat tadi. Cukup lihat di sekeliling kalian. Misalnya gerakan menampi beras. Untuk tarian menampi beras. Kemudian ke komposisi. Nah, komposisi ini adalah susunan gerakan yang akan kalian jadikan tarian. Jadi kalian menyusun gerakan ini contohnya di bagian mana ya? Gerakan ini contohnya di bagian mana? Kalian susun dari awal sampai akhir. Sampai sini paham? Paham, bagus. Pintar ya, paham. Oke, sekarang kita menonton video. Kita akan belajar secara kelompok. Kalian akan belajar secara kelompok untuk mencari gerakan tari, membuat tari kreasi, kemudian memperagakannya di depan kelas. Nah, sekarang ibu bagikan gambar PD-nya dulu. Nah,
dari lingkungan sekitar. Nah, yang pertama kalian anak-anak ibu catat dulu, tulis temanya itu tentang apa. Nah, tadi ibu akan mengangkat tema apa. Nah, kemudian anak-anak ibu akan memilih gerakan yang mana, tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, ya, paham? Nah, nanti kalian akan berlatih. Setelah kalian menemukan geraknya, kalian berlatih memperagakan geraknya dengan teman ke kelompok. Nanti di akhir pertemuan ibu suruh tampil ke depan. Siap? Bisa? Bisa dimengerti? Silakan kerjakan ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Ada gambaran? Ingin tarian apa? Iya. Kira-kira apa nih? Tari apa? Nelayan. Bagaimana? Bagaimana kelompok satu? Kelompok dua? Bagaimana kelompok satu? Bagus? Bagus. Tapi kurang kompak ya. Mungkin masih ada gerakan yang belum hafal. Iya. Latihan lagi. Oke, selanjutnya kelompok dua. Kelompok dua, teman. Sebelum kita tutup kelas kita ini, pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari awal tadi sampai akhir? Ada yang bisa? Jadi pada hari ini kita mempelajari cara mengeksplor gerak tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur. Ada yang bisa hari ini? Kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Alhamdulillah alamin. Baik, terima kasih anak-anak atas kerjasama kalian. Kalian hebat dan luar biasa. Sampai jumpa di minggu depan.